kami pernah mendapatkan kiriman cerita misteri mengenai seorang DJ. Ini menceritakan ada seorang perempuan di mana perempuan tersebut ini menjalin hubungan asmara dengan arwah seorang DJ. Anehnya hubungan tersebut ini masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo tentunya di channel RAW. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen. Namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah deket dengan kalian. Monggo yang belum punya kontak saya, segera save kontak saya, ini dia. 085870433336, 3-nya 4 kali. Saya ulang, 085870433336, 3-nya 4 kali. Itu, monggo disilakan di save. Karena nanti ada momen di mana saya akan membacakan kiriman-kiriman pesan dari kalian. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, nama toko tempat semuanya sudah disamarkan gitu. Ini demi keamanan bersama. Toko di sini kita sebut saja, ini namanya Sari. Sari ini tinggal bersama orang tuanya. Sari ini anak ketiga. Sari dan keluarganya ini tinggal di sebuah desa. Bisa dikatakan ini jauh dari perkotaan. Nah, Sari ini punya teman. Mereka ini selalu berdua. Mulai dari bermain, belajar. Teman Sari kita sebut saja, namanya Nita. Rumahnya juga tidak begitu jauh antara rumah Sari dan rumah Nita. Jadi, yang namanya Nita ini, sahabat Sari, sering sekali gampang kesurupan. Jadi keluarganya Sari, bapak ibunya Sari selalu mengatakan pada Sari, kalau mau kesurupan itu gimana sih, Nduk? Kok laki-laki kalau lagi main kesurupan? Nggak tahu, Pak. Orang biasa, ngobrol-ngobrol biasa, kita mainan anak perempuan, terus udah gitu tiba-tiba nanti Nita ini, dia ini lari sendiri kemana gitu, terus udah hilang, terus habis itu pas ketemu dia hanya ketawa-ketawa saja, udah gitu dia nanti kadang-kadang kejang-kejang, gitu aja sih, Pak. Ya jarang sih ya kalau pas lagi sama Sari terus tiba-tiba dia kesurupan, jarang, Pak. Nggak tahu kenapa kalau pas lagi kesurupan dia pasti lari, Pak, menghindar dari Sari. Jadi yang namanya Nita ini, ketika mau kesurupan, ketika dia ini mau kerasukan, menghindar dari Sari, dia lari menjauh dari Sari, barulah terdengar kabar, "Oi, ada anak kecil di sana kayak gini. Oh, itu Nita." Barulah Sari tahu dan langsung segera menyampaikan kepada orang tuanya. Nah, ternyata ini berlanjut sampai SMP. Dan pada saat di SMP, ini ketika mau olahraga harus ke lapangan gitu kan, ke lapangan sepak bola. Di mana lapangan tersebut ini adanya di belakang sekolah, akan tetapi ini harus melewati kuburan dulu. Jadi ada pemakaman umum, barulah ketemu lapangan. Setiap pulang dari olahraga, ini awalnya di lapangan aman ini. Dan ketika mau melintasi kuburan, Nita kejang. Dan setelah kejang, ini ngamuk-ngamuk. Semua diacak-acak. Pak gurunya ini kebingungan kan? Dan disinilah akhirnya Pak Guru ini mengambil solusi nih. Mengambil tindakan. Untuk khusus cewek-cewek di sekolah aja, di kelas. Yang Nita lihat ketika mau menjelang kesurupan, jadi pandangan buram nih. Pandangan buram. Setelah itu, Nita sudah tidak sadar. Itu akan tetapi berjalannya waktu, ketika menginjak SMA, ketika Nita ini kembali kambuh lagi kesurupan, kerasukan gitu, Nita ingat kalau dulu ini sampai hanya buram saja pandangan. Habis itu dia sadar. Nah, kalau pas di SMA, ini semakin jelas. Jadi dia kayak dibawa ke alam lain. Dan menurutnya, yang dilihat teman-teman sekitar ini, kalau pandangan normal ini teman-teman sekitar yang mendekat gitu kan, peduli segala macam. Bagi Nita, ini seolah makhluk-makhluk hitam, berjubah, pendek tapi, ini kayak mau menyerang Nita. Ini yang menjadikan Nita berontak. Nah, di alam nyatanya, di alam sadarnya, lah orang Nita mau ditolong, mau dibantu, tapi malah nyerang. Nah, ketika di SMA sampai dipanggilkan Pak Yai. Terjadi yang paling parah di SMA. Ketika Nita memaksakan diri, padahal orang tuanya ini udah nggak memperbolehkan, nggak usah ikut kemah. Sampai orang tuanya ini memohon kepada Pak Guru agar Nita ini dilarang ikut. Akan tetapi kata Pak Guru nggak apa-apa ikut. Asalkan nanti pas mencari jejak atau apa yang kegiatan memang malam kegiatannya, ini Nita tidak diperbolehkan. Udah, dan negosiasi seperti itu menjadikan Nita seneng kan ikut kemah. Nah, yang namanya mencari jejak pada saat SMA,
Ini kan pengalaman yang bisa dikatakan kayak ya sekali saja ini gitu kan ya. Nanti kalau udah naik ke kelas 2, kelas 3 udah nggak ada lagi seperti itu. Nita nggak tahu kenapa pada saat barisannya ini udah mau jalan, Nita ini di sekolahan sama bu guru, ditemenin bu guru, Nita tiba-tiba pamitnya mau pipis. Bu, Nita mau pipis dulu bu sebentar. Iya nak. Ternyata dia lari ngikutin rombongan. Nah, rombongan tersebut ini ada Sarinya juga. Kamu ngapain ikut Nita? Nita kamu mending udah balik lagi ke sekolah. Enggak, mereka juga nggak ngerti ini. Nita, tolong Nita. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Nah, ternyata bener. Ketika jalan panjang gitu kan ya. Ini ada pos 1, pos 2 gitu. Nah, di pos pertama itu tadi. Ini kenapa Nita bisa ikut? Dilaporin Pak Guru, Nita nangis di situ. Pengen tetap ikut, maksain diri, dan apa yang terjadi? Pada akhirnya dari kakak pembina memperbolehkan gitu, akan tetapi teman-temannya ini dikasih pesan. Jadi kalian harus sama-sama menjaganya. Iya kak. Jalanlah ke pos selanjutnya. Pada saat jalan ke pos selanjutnya, di pos 2 ini masih aman lagi nih gitu, karena udah ada yang laporan kan dari bu guru ini memberitahukan, jadi harus ada dampingan dari kakak pembina. Anehnya ini ada 4 pos, di mana ini pos 1, pos 2 aman. Di pos 3 Nita dinyatakan tidak ada. Wah, mereka panik. Mereka benar-benar panik. Ini ada yang mengatakan di pos 4 mengabarkan jika Nita ini sempat jalan sendirian di pos 4. Dan saat Nita ditanya, kenapa kamu gak ikut regu kamu? Nita mengatakan, mereka lambat kak. Yaudah kak, Nita jalan dulu kak. Nita lari. Pada saat Nita lari, Nita tiba-tiba menghilang begitu saja. Gegerlah pada saat itu. Disitulah Nita tidak ditemukan. Dicari sampai lapor sama keluarganya datang. Wah, ibunya nangis, bapaknya nangis di sini. Pihak dari sekolah pun meminta maaf. Bu guru mengatakan tadi pamitnya cuma pipis pak. Tadi pamitnya memang mau ke toilet. Setelah itu udah saya nyari malah nggak ada di toilet, nggak ada orang. Saya bingung pak, maafin saya pak. Nah ini pencarian Nita. Sore harinya ada yang mengabarkan. Ini justru malah dari pihak kelurahan. Pihak kelurahan datang. Di mana memang Pak Kadusnya ini udah tahu jika Nita ini sering sekali gampang kesurupan. Dan Nita ditemukan ini di bawah pohon randu. Pohon randu tersebut, pohon kapas tersebut ini terkenal angker. Bahkan warga setempat sering sekali datang ke situ, ini meminta nomor lah, togel lah, atau apa segala macam. Saat Nita ditemukan, ia ini sedang mengelilingi pohon randu. Membawa potongan pohon Kamboja. Itu ia keliling, muterin pohon randu itu. Nah warga yang pertama lihat ya, taunya wah ini anak-anak lagi main. Tapi kenapa pakai seragam sekolah? Dan orang itu saat mendekat ditanya gitu, Nita melawan. Nah akhirnya lapor ke pihak kelurahan lapor ke orang tua. Dipanggilkan orang pinter. Barulah Nita langsung terjatuh, tak sadarkan diri. Semenjak itu, akhirnya orang tua Nita memutuskan bahwa Nita tidak diperbolehkan main jauh-jauh dan dalam pengawasan ketat. Singkat cerita, berjalannya waktu ini setelah lulus SMA, Nita pun bekerja sebagai sales di sebuah dealer motor. Saat itu justru malah si Sari ini yang belum mendapatkan pekerjaan. Jadi orang tua Sari ini menginginkan jika Sari ini kuliah gitu. Akan tetapi Sari ini tahu nanti kalau aku kuliah, aku bakal ngerepotin bapak ibu. Biaya yang begitu mahal. Hingga pada akhirnya Sari ini menghubungi Nita. Kalau ada lowongan atau apalah, biar aku ikut kerja kamu. Oh iya ntar ya, kalau ada aku usahain. Nah ternyata emang benar adanya. Di situ Sari melihat sendiri saat Nita mencarikan pekerjaan untuk Sari. Sari, di tempatku nggak ada lowongan, tapi aku berusaha semaksimal mungkin kok. Aku bakal nyariin di tempat-tempat lain. Ini aku udah mulai nanya-nanyain. Sari pun mengatakan, iya aku tahu kok. Kamu ternyata memikirkan aku. Nggak apa-apa Sari, kita ini kan udah dari dulu bersama. Sari merasa terharu melihat perjuangan Nita mencarikan pekerjaan. Hingga pada akhirnya, lama-kelamaan membuat orang tua Sari pun mengatakan kepada Sari. Kan bapak bilang, bapak pengennya kamu kuliah. Insya Allah ibu bapak ini masih sanggup kok nguliain kamu. Kamu pengennya kuliah di mana?
si Sari ini sebenarnya kan nggak mau kuliah, nggak mau ngerepotin bapaknya. Kan tetapi kakak-kakaknya Sari mengatakan, Sari, bener apa kata bapak? Kakak-kakakmu ini kan nggak pada kuliah. Nanti kalau kakak-kakakmu ini ada rezeki, tak tambahin untuk biaya kuliah kamu. Yang penting kamu sekolah tinggi. Iya udah kalau gitu, Sari nanti coba nyari kampus yang tepat. Nah, singkat cerita, pada akhirnya Sari ini mendapatkan informasi dan rundingan sama keluarga. Sari pun memilih sebuah kampus di luar kota. Nita, maafin aku udah ngerepotin kamu. Loh, enggak kok. Tenang, nanti tak cariin lagi. Udah cukup. Justru aku datang ke sini, aku mau ngasih tahu kamu kalau aku bakalan kuliah. Oh, berarti kamu jadinya kuliah toh? Terus kuliah di deket-deket sini apa gimana? Enggak sih, udah kesepakatan keluarga aku kuliah di luar kota. Maafin aku yo. Ya nanti kalau pas aku pulang, kita bisa kok main lagi bareng-bareng. Sari berangkat ke kota, gitu. Berjalannya waktu, Sari pun merasa nyaman. Ya kan, berada di kota, Sari pun mengabarkan, iya pak, bener pak. Di sini Sari mendapatkan banyak informasi, Sari mendapatkan pengalaman-pengalaman yang memang tidak ada di kampung pak. Lah iyo, bapak bilang juga apa Nduk? Pokoknya kamu fokus kuliah. Sari akhirnya komunikasi ke Nita ini sudah mulai jarang. Sering sekali Sari terlambat untuk membalas. Karena benar-benar tugas kampus ini sangat-sangat menguras energi Sari. Berjalannya waktu, Sari udah sempat pulang tapi kadang-kadang gak ketemu Nita. Pas ketemu Nita hanya sebentar, balik lagi keluar kota lagi. Pada suatu pagi, ini Sari terlambat. Padahal saat itu ini Sari ada ujian. Sari ini langsung buru-buru berangkat. Ia yang biasanya manasin motor terlebih dahulu, sayang sama motornya. Jadi udah sempet nih dibawain motor sama kakak-kakaknya di kosan itu. Nah, Sari ini berangkat ngebut. Nah, disinilah ada momen nih. Tepat di lampu merah, Sari bener-bener gak sabar. Sari menerobos lampu merah. Munculnya tiba-tiba ada polisi. Berhenti mbak, berhenti. Ikut ke pos dulu mbak. Disitulah ternyata Sari bertemu dengan jodohnya. Kita sebut saja polisi muda tadi yang memberhentikan Sari. Ini namanya Edo. Sari pun menjelaskan kepada Pak Edo. Pak, saya bingung pak, saya lagi kayak gini-gini. Ada ujian kayak gini, tolonglah pak, saya ini perantauan kayak gini-gini. Nah, disitulah karena memang Edo ini suka sama si Sari gitu ya, dari pandangan pertama. Menjadikan Edo ini minta nomor telepon lah, apalah segala macam. Setelah mengurus tilang tadi semuanya, akhirnya Sari pun pamit. Maaf ya pak, ya nggak apa-apa, lain kali jangan seperti itu ya mbak ya. Ternyata ini 1 minggu kemudian Edo datang ke kampusnya Sari. Ada sesuatu yang mau disampaikan gitu. Edo, Pak polisi muda tadi ini membawa hadiah. Tuh, mbak, maaf ya kemarin harus tetap saya tilang. Nah ini untuk penggantinya. Apa ini pak? Udah, ini buat mbak. Ya, nantilah bukanya di rumah atau apa ya. Saya berangkat dulu mbak. Ternyata pas dibuka ini kue-kue, ada coklat juga. Akhirnya mereka saling kenal, saling deket, dan mereka pun pacaran. Dan sering sekali ini nggak pas ketika Edo libur, nanti si Sari nggak libur. Seperti itu. Ini bener-bener sama kayak aku sama Nita, jarang ketemunya. Akan tetapi walaupun jarang ketemu, mereka sekali ketemu, wah bener-bener menumpahkan kasih sayangnya gitu. Cerita-cerita gimana, makan di kafe lah, apalah segala macam. Edo bener-bener sayang terhadap Sari. Bahkan Sari pun ini memberanikan diri untuk telepon ke keluarga. Pak, sudah lama sih, udah kuliah lama banget ya pak. Iya, ada apa sih? Kok ngomongnya lewat telepon? Kalau ngadepin bapak langsung, Sari takut ya pak. Ya udah ngomong aja, kenapa? Sari ini punya pacar pak. Nah kan pak, Sari juga belum ngomong, bapak udah langsung kayak gitu. Enggak, bapak kan udah mesenin. Tuntaskan dulu kuliahmu. Bapak dan kakak-kakakmu ini nyari uang buat kamu kuliah. Sebentar pak, Sari tak ngomong sebentar aja pak. Yo, gimana? Sari, pacarnya ini seorang polisi pak, dan dia mau serius. Dia mau kok pak kalau tunangan dulu sembari nunggu Sari kuliah lulus. Polisi toh? Bu. Nah ternyata bapak ibunya ini memang mengidam-idamkan. Mudah-mudahan kelak yang menjadi suaminya si Sari ini ya seorang polisi, seorang angkatan lah. Entah itu tentara atau polisi gitu. Pengennya seperti itu, dan ini kesampaian. Ya ampun dok, beneran dok. Iya bu, pak. Yaudah, kenalin bapak, suruh kesini, nemuin bapak.
disuruh ke kampung, biar lihat kampungmu seperti apa. Ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Senenglah Sari ini. Akhirnya, Sari mengutarakan kepada Edo. Respon Bapak baik kok Mas. Nah, ini yang membuat Edo tambah semangat. Ya udah capcus, langsung kita meluncur ke kota kamu. Tibalah di kota Sari. Sesampainya di sana, wah ternyata udah disambut oleh keluarganya Sari. Ya udah, kapan Edo pengennya? Ya udah Pak, kalau bisa saya manut Bapak aja. Tanggalnya berapa nanti saya datangkan keluarga saya ke sini. Oh ya udah kalau gitu bagus. Saya seneng. Ini suatu kebanggaan buat saya juga. Saya dulu punya cita-cita. Pokoknya suaminya Sari ini harus angkatan. Dan tak lama dari itu terjadilah tunangan. Ini momen seumur hidup sekali. Dan sahabatku, kok nggak datang ke sini? Ada apa ya? Sedangkan aku udah pernah memberi kabar. Setelah selesai acara tunangan, Sari dan Edo ini ke rumahnya si Nita. Nah, sesampainya di tempatnya Nita, ternyata justru malah di sini Sari tercengang ketika melihat Nita menangis. Assalamualaikum. Oh, ada suara yang nangis sih Mas. Iya. Jangan-jangan Nita nanti kambuh lagi. Nah, kambuh kenapa emang? Iya nantilah Mas. Akhirnya mereka masuk setelah mendengar suara jawaban dari ibunya Nita. Waalaikumsalam. Nita di kamar sedang menangis. Nita, kamu kenapa? Sari, maafin aku Sari, maafin aku banget, maafin aku. Aku benar-benar kacau sampai aku nggak bisa datang ke acara tunangan kamu. Nggak apa-apa, ini ada apa Bu? Kenapa ini Bu? Nggak tahu, katanya ribut sama orang kantornya. Iya Sari, nggak tahu kenapa. Udah berapa kali aku udah mengalah. Tapi yang ada, saat aku ini lagi berjuang, aku senang kerja di situ, malah aku yang dikeluarin. Dan ketika aku mencoba untuk minta maaf, ngomong sama atasan segala macam, atasan justru malah membela orang yang memusuhin aku. Padahal penjualanku itu bagus. Tapi seperti ini, terus menerus. Aku capek. Udah nanti ada gantinya kok. Sari, kamu tahu nggak? Bapakku itu udah lama menganggur. Makanya aku bingung. Sari, tolonglah Sari. Kalau ada kerjaan di kota, ajak aku, kabarin aku. Aku capek kerja di sini. Semua orang cari muka. Aku yang ngerjakan, tapi orang lain yang mendapatkan pujian. Capek Sari, tolong Sari, aku mohon pokoknya. Aku pengen kerja di kota. Tolong Sari, carikan. Tolong Sari, carikan. Pada saat mereka ini mau pulang, ini dikejar sama ibunya Nita. Sari, sebentar Sari. Iya Bu, ada apa Ibu? Sari. Tadi Bu denger Nita minta kerjaan kamu toh? Iya Bu, minta dicariin di kota Bu. Ya siapa tahu nanti ada. Jangan. Loh, maksud Ibu gimana Bu? Sari, kamu paham Nita kan dari kecil seperti apa? Dia sering kesurupan, dia sering kayak gini. Kami sampai bingung. Kami takut. Kalau Nita ini di kota, terus tiba-tiba kesurupan atau apa nggak repot. Oh, iya sih Bu. Ya sebenarnya tadi Sari juga mikir ke situ juga Bu. Tapi sebenarnya masih sering kesurupan gak sih Bu? Ya memang udah enggak. Tapi kan Ibu takut. Kalau dia ini berangkat kerja atau apa, Ibu selalu meserin sama tetangga. Kebetulan memang kantornya ini gak jauh. Tak suruh mantau terus. Itu sih, Ibu nggak mau Nita itu nanti di sana merepotkan atau apa. Malah Ibu ini yang di sini jadi kepikiran sama Papa. Ya pokoknya kamu nggak usah nyariin kerjaan ya. Nanti kalau Nita tanya atau apa bilang aja nggak ada kerjaan, nggak ada lowongan. Tolong. Nah di situ kan Edo jadi denger kan tahu. Oh, pertanyaanku tadi ini jawabannya gitu kan. Setelah itu Sari pun mengiyakan. Sari pun kembali berangkat. Nah, sepanjang perjalanan menuju ke kota, Edo pun ngasih tahu, inget loh, pesennya ibunya si Nita. Jangan sampai nanti kamu malah kalah ngomong atau apa, akhirnya kamu tetap nyariin kerjaan. Iya Mas. Ya udah, kamu fokus kuliah aja, ya. Udah janji nih nggak bakal ngasih pekerjaan si Nita. Berjalannya waktu, ketika Nita ini tanya, padahal Sari tahu ada beberapa tempat lowongan ada ini. Dan Sari inget betul saat Sari di kampung nyari kerjaan, Nita kayak apa perjuangannya nyariinnya. Sari ini bingung antara, iya ini sebenarnya ada ya, tapi kondisi kamu seperti itu dan kita nggak tahu kapan kamu kesurupan, kapan kamu kerasukan, bla 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 bla. Terpaksa Sari berbohong, mengatakan belum ada lowongan.
Nanti ya Nita, sabar. Iya Sari, aku nggak mau kerja di sini pokoknya. Sabar, nanti tak cariin. Nah, berjalannya waktu, Sari dan Edo ini setiap mereka ini sama-sama libur, mereka sudah pasti nih. Mereka ini pergi kemana, ngobrol-ngobrolin tentang pernikahan, membeli apapun yang memang nanti dibutuhkan. Pacaran mereka ini benar-benar sehat dan seru. Pada suatu ketika, Edo melihat Sari ini nggak fokus diajak ngomong. Ini malam minggu, ya kan, posisinya ini masih jam 9 malam, mereka ini sedang makan, sembari ngobrolin, nanti bakalan gimana acaranya, terus keluargaku nanti gimana, nanti acara di kamu gimana, sedang ngobrolin seperti itu. Di sini, bukannya tambah serius, Sari, ini pikirannya entah kemana. Sari, Mas lihat, kamu ini beda loh. Berapa hari ini kamu lain deh. Kamu selalu ketika Mas telepon, terus tiba-tiba kayak, sebentar, nanti aku hubungin lagi atau apa segala macam. Biasanya kamu langsung angkat. Mas tahu itu jam kosong kamu. Mas udah hafal jadwal kamu. Dan sekarang ketika kita bareng ini, ini beda. Beda sekali ketika kita pacaran di sebelum-sebelumnya. Padahal, Mas ini lagi ngobrolin serius loh. Dari dulu Mas gak pernah loh ya, membuka-buka handphone kamu. Jangan sampai Mas akhirnya kepikiran, apa yang sebenarnya di handphone kamu. Soalnya kamu kayak takut akan ketinggalan handphonenya, takut akan ada apa-apa, lagi-lagi kamu ngecek handphone. Oh, nggak apa-apa Mas, aku lagi nggak enak badan aja. Bilanglah kalau nggak enak badan. Ya udah, habisin dulu makannya, gampang nanti kita ngobrolnya dilanjut lagi. Next, Mas anterin pulang kamu. Hingga pada akhirnya jam 11 malam, Edo baru mengantar Sari. Sesampainya di kosan Sari, akhirnya Edo pun berpamitan. Sari kaget melihat ini di parkiran motornya Sari nggak ada. Motor kemana? Ternyata si Edo itu nggak langsung pulang. Jadi Edo ini ngerasa ada yang aneh nih. Sari, aku belum pulang. Jadi si Edo ini belok lagi. Motorku kemana? Nah, ada apa ini? Ada apa? Mas, ini gimana Mas? Dari tadi aku ngomongin habis. Nah iya, makanya ini ada apa? Ada apa? Cerita. Kamu ada yang disembunyikan deh. Sari akhirnya mengatakan dengan jujur sebenarnya apa yang terjadi. Ternyata Nita sudah berada di kosan Sari ini sudah lama. Lah kok bisa Mas? Kita tarik mundur ceritanya sebentar ya. Kita flashback tipis. Jadi berapa minggu yang lalu ini Nita nekat, tiba-tiba ia telepon. Sari, kamu di kampus apa di mana? Iya Nita, ada apa ya? Sari, jemput aku udah ada di stasiun ini, di kota kamu. Hah? Kamu ngapain kesini? Aku gak betah. Pokoknya gimana caranya aku harus bersama kamu. Dan aku nanti yang nyari-nyari sendirilah kerjaan. Iya pokoknya aku harus ketemu kamu. Aku gak ada lagi loh saudara di sini. Selain kamu temanku, sahabatku. Iya udah. Sebentar, kamu tunggu di situ aja dulu. Nanti aku jemput. Sari akhirnya menjemput Nita. Nita di situ nangis. Aku pokoknya mau ikut kamu. Nita menjelaskan semuanya. Bahwa terpaksa aku kabur dari rumah. Hah? Kabur dari rumah? Ya iya, kalau aku izin sama bapak ibu gak bakalan dibolehin. Aku cuma ninggalin kertas surat. Aku mau cari kerja Pak Bu, doain. Udah. Dan aku kesini. Kan kamu sendiri yang cerita. Nanti kalau ke tempatku ini naiknya ini turun di stasiun ini. Makanya aku datang ke sini. Pokoknya aku harus cari kerja di sini. Kalau kamu mau kuliah gak apa-apa. Nanti aku cari sendiri kerja. Pokoknya aku di sini. Ya ampun Nita, orang tua kamu itu bakalan kepikiran. Ya udahlah, kamu gak usah bilang ke orang tuaku. Beres. Apa yang kamu takutkan? Aku bakalan kayak dulu lagi, kesurupan atau apa segala macam. Enggak, udah santai. Ya walaupun aku ini sering lihat yang makhluk yang tak kasat mata. Tahu sendiri wetonku seperti apa, kata orang-orang. Wetonku itu gampang sekali untuk dekat dengan makhluk halus. Ya udah, biarin. Tapi ini hidup nyata yang aku harus nyari uang. Walaupun bapak ibuku mengatakan jangan. Aku seorang anak gak tega melihat bapak ibuku seperti itu. Belum lagi sampai sekarang bapak belum mendapatkan pekerjaan. Nanti kalau ada Mas Edo atau apa, ya tolong pokoknya kamu ngumpet lah atau apa. Lagian ini kan kosan Putri. Paling Mas Edo hanya di depan. Jadi kamu gak usah ke depan nanti kalau pas ada Mas Edo jemput aku atau apa. Karena dia ini sempat dipesenin bapak juga. Dia harus menjaga aku apa segala macam. Nah, aku nggak mau nanti kalau Mas Edo tahu bilang sama orang tua aku bilang orang tuamu, aduh. Ya udah, tenang kalau itu tenang.
Yang penting aku di sini. Sari, kalau pulang kuliah, langsung mencarikan pekerjaan karena dipaksa nih sama Nita. Kalau nggak mau aku naik angkot, jangan. Ayo, aku anterin. Masukin lamaran lah. Dan ternyata, selama Nita di situ, belum juga ada panggilan kerja. Sari mengatakan, pokoknya kalau aku keluar sama Mas Edo, kamu nggak usah kemana-mana, cukup di kosan saja. Lagian nanti aku langsung pulang kok. Selalu seperti itu ketika Sari ini keluar sama Mas Edo. Akan tetapi, kenapa pada saat itu Sari panik? Sari lupa membawa kunci motor. Yang biasanya, setiap Sari ini mau kencan, di kosan ini ada Nita, Sari mengunci stang motor, setelah itu kuncinya ia bawa, karena ia takut ketika Nita nekat, gitu. Nah, pada malam itu, Sari ini lupa, ya ampun kunci ini masih di dalam kamar. Aku takut kenapa-napa dengan Nita. Dia ini sering sekali kalau udah tengah malam, dia bawaannya pengen keluar, bilang nyari angin atau apa. Dan aku harus nganter, dan ini gak ada aku. Dan ternyata benar. Flashback pun selesai. Kamu janji sama Mas apa? Iya Mas, maafin aku. Dan ini bukan keinginan aku juga kan? Ya tahu. Tapi paling tidak harusnya kamu cerita ke Mas. Kita cari solusi gimana caranya Nita biar kembali. Atau kalau enggak kamu telepon orang tuanya. Ya ampun, kenapa aku jadi yang salah seperti ini? Iya salah. Kamu ngumpetin orang yang memang kondisinya ini bisa dikatakan maaf ya, ini tidak seperti kita. Dia gampang seperti inilah, gampang seperti itulah. Punya masa lalu seperti itu. Tak lama kemudian, ini ada chat masuk. Sari, aku pinjam motornya, udah tenang aja aman. Giliran langsung ditelepon, ini udah nggak bisa lagi. Kan Edo mengatakan, ya udah gini aja, kita tungguin. Ya, aku pulang. Kira-kira nanti berapa jam kemudian dia nggak pulang, kamu langsung ngabarin aku. Biar aku bantuin nyari. Di motormu ada STNK segala macam, ada dikunci motor. Kamu tenang, lain kali jangan seperti ini lagi, aku nggak mau. Iya Mas, maafin aku. Udah kamu tenang, mudah-mudahan nanti dia balik langsung. Edo pun pulang. Dan ternyata emang bener, sampai subuh. Nah, paginya ini langsung nyari bersama Edo. Dibantu sama teman-teman polisi yang lain. Ini sampai 2 hari. Tetap terus-menerus diadakan pencarian. Hingga pada akhirnya, Nita ditemukan di sebuah bangunan kosong dalam kondisi pingsan. Di rumah sakit, Nita ini tak kunjung siuman. Ini ditemukan dalam kondisi seperti ini. Untung masih ada nafasnya. Dokter juga bingung. Ini gimana coba? Untung motor kamu juga ketemu. Nah, motornya ini ketemu di tukang bensin. Ada penjual bensin ecer. Motornya ini jauh dari di mana Nita ditemukan. Lah kok bisa? Kita lanjut ceritanya. Singkat cerita, ini tak lama kemudian sahabatnya si Edo ini datang. Gimana dok? Aku butuh bantuannya sampean banget mas. Kita sebut saja sahabat mas Edo ini namanya Yanu. Kalau aku lihat ada something ini, kita harus ke tempat guruku. Mudah-mudahan guruku lagi gak sibuk. Nah memang, yang namanya Yanu, dia bisa tahu ketika ada seseorang yang penyakitnya ini gak wajar. Dokter pun sudah mengatakan seperti itu. Kami sampai bingung. Hingga pada akhirnya, Nita ini dibawa ke gurunya Mas Yanu. Mas Yanu ini sama-sama polisi. Kita sebut saja guru dari Mas Yanu tadi adalah Pak Sam. Orangnya udah sepuh, udah tua. Pak Sam udah tahu, ini dalam bahaya. Setelah itu, Edo ini mengajak ngobrol Sari. Apapun yang terjadi kamu harus ngumpulin orang tuanya. Mereka pun pulang ke kampungnya Sari. Sedangkan jauh. Sesampainya di kampung, barulah mereka bersama-sama termasuk keluarganya Sari menuju ke rumahnya Nita. Dan ternyata ini memang ibunya Nita sedang nangis. Begitu juga dengan bapaknya kebingungan. Saudara-saudaranya semua kebingungan dengan adanya Nita ini kabur dari rumah. Pada saat Sari menjelaskan, bapaknya Nita ini kaget, syok. Nggak kan bener bu, kamu kenapa nggak jujur sama kami nak? Mas Edo pun menjelaskan, iya pak, jadi kami sudah sempat membawanya ke rumah sakit. Akan tetapi ya, kata sahabat saya, ini penyakitnya nggak biasa. Saya mah nggak tahu akan hal seperti ini. Ya, saya harap bapak dan ibu ini bersiap-siap terus kita langsung ke sana. Iya, maafin saya Idol jadi ngerepotin. Sari, maafin bapak. Enggak pak, ayo pak kita ke sana. Mereka pun langsung menuju ke tempatnya Pak Sam. Saat itu Pak Sam mengatakan, ini nggak sekali dua kali ya. Iya pak, dari kecil anak kami seperti itu pak. Kami juga bingung. Ini kalau nggak cepet ditolong, dah lewat. Ya ampun pak, kok bisa seperti itu ya pak, si Nita. Ini
ke kota, Pak. Ini nggak pamit, ke tempat Sari ini nggak pamit, Pak. Hanya ninggalin sepucuk surat. Kami ini bingung. Kerja di mana? Nah ini gimana, Pak? Anak saya ini sebenarnya kenapa? Dia ini sudah menjalin hubungan dengan arwah. Dan arwah ini seperti ingin menuntut balas dan minta tolong kepada si Nita. Sembari nanti nunggu Nita ini bisa kita ajak ngobrol, sampean-sampean istirahat aja dulu. Pak Sam, gitu, Pak Yai Sam ini memanggil salah satu muridnya. Ini garam nanti ditaburin ya di sekeliling tempat tidurnya. Tempat tidurnya Nita ini dikeliling garam. Pada malam harinya, Pak Sam ini langsung ngomong sama bapak ibunya. Nita sudah bisa diajak ngomong. Bersyukur mereka. Masuklah ke kamar. Pak, maafin Nita, Bu, Pak. Ini Sari pun langsung segera masuk. Sari juga kaget kan. Oh, udah siuman toh. Akhirnya Nita pun menceritakan apa sebenarnya yang dialami oleh Nita. Pada saat Nita ini sudah dipinjemi motor, Nita ini kan jalan-jalan nih, nyari angin awalnya. Nyari angin sembari lihat-lihat barangkali ada lowongan atau apa, atau ada tempat nongkrong di mana di situ Nita mungkin bisa tanya-tanya ke orang-orang yang ada di situ. Lagi-lagi di situ Nita ini kerasa nggak betah. Jadi kalau ada energi yang menurut Nita ini, wah ini energinya kayaknya kok nggak enak ya, Nita segera pergi. Takutnya Nita nggak bisa melawan energi tersebut, Nita nggak ada yang nolong. Apalagi ini nggak ada Sari. Jadi ketika nggak enak, Nita langsung pindah. Ketika nggak enak, Nita langsung pindah. Ternyata Nita lupa mengisi bensin, menjadikan Nita kehabisan bensin. Dia dorong motor nih. Di sudut kota ada tukang bensin ecer. Walah nak, kayaknya dorong jauh banget ya kamu ngos-ngosan kayak gitu. Iya Pak. Setelah ngisi bensin, sempet tuh di situ. Nita ini pesen es. Pak, ada es ya Pak? Oh ada. Es teh manis ya Pak? Nah, dibikinilah es teh manis. Saat itu, Nita pun langsung mengeluarkan uang. Ini Pak, uangnya. Lah, nggak ada yang kecil tadi. Nggak ada Pak. Ya udah tungguin ya, saya nuker uang dulu. Nah, saat Nita ini menunggu kembalian gitu kan, Nita ini sempat bengong. Dan tiba-tiba ini ada cowok, umurannya ini di atas Nita, seumuran dengan Mas Edo. Ini tiba-tiba nyapa Nita. Mbak, iya. Mbak, boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa ya Mas? Nemenin saya. Sebentar kok, nggak jauh dari sini. Saat itu, entah kenapa, Nita ini kayak terpukau melihat orang tersebut. Padahal Nita belum kenal sebelumnya. Orang tersebut ini menjulurkan tangan, menjabat tangan. Nama saya Pandu. Kita sebut saja namanya Pandu. Nita nggak tahu kenapa, dia tiba-tiba mau saja untuk diajak pergi dengan si Pandu tadi. Dan seolah tiba-tiba kayak udah akrab aja gitu. Saya pengen aja Mbak. Udah tenang aja Mbak, nanti Mbak juga seneng kok. Mbak lagi pusing kan? Ini ternyata perjalanan mereka menuju ke sebuah klub malam. Ini acara apa? Acara apa? Yang nonton banyak banget. Yang menggunakan hoodie, yang ada penutup kepalanya, ditutuplah kepalanya. Setelah itu, ia pun melewati pintu samping sebelah klub. Nita kaget. Mas, ini. Udah ikut aja Mbak. Nita kaget ketika pintu itu dibuka dan ada beberapa bodyguard langsung menyambutnya. Wah mas, lewat sini mas, silakan. Lah ini mas, ini cewek saya. Dia ini siapa? Nita belum ngeh, dia ini siapa? Tapi Nita nyaman aja di situ. Wah party nih, ngilangin pusing. Nita menikmati acara malam itu dan dikagetkan ternyata setelah ada beberapa DJ perform, tiba-tiba MC memanggil nama Pandu dan ternyata gue star pada malam itu, bintang tamu pada malam itu yaitu DJ Pandu. Oh, Nita jadi paham. Ini kalau menggunakan mobil udah susah masuknya. Banyak anak-anak muda udah di situ. Dan ternyata DJ Pandu ini DJ idola. Nita masih menemukan keanehan. Kostumnya kenapa? Ini kan kota besar. Hanya seperti ini. Nah, Nita pun akhirnya kembali menikmati party itu. Ini DJ Pandu selalu menghadap ke Nita. Nita ini nggak jauh dari DJ Pandu. Ada seseorang perempuan naik ke atas panggung dan Nita ini tahu kalau perempuan ini nggak asik. Dilihatnya Nita ini nggak asik. Ada energi yang ini perempuan ini nggak bener. Dia ini seperti disuruh seseorang. Nah, DJ Pandu tadi ini disawer dengan disuruh minum. Berkali-kali DJ Pandu menolak, akan tapi perempuan tersebut terus merayu DJ Pandu untuk mau meminum botol yang sudah ia bawa. Hingga pada akhirnya DJ Pandu pun meminum. DJ Pandu tetap memainkan musik tersebut. Nita begitu juga.
Ya kan lagi asik-asik, perempuan tersebut justru malah menuangkan minuman itu. Kita karena memang ya aku kesini, aku diajak. Nah ini aku disawet, ya udah aku minum aja. Terima kasih kak. Perempuan tersebut pun langsung pergi. Saat itu terlihat DJ Pandu ini memainkan musik, udah mulai kacau dia, udah mulai kacau. Sorak pengunjung nih di sini. DJ Pandu ini bener-bener dia ini kayak butuh pertolongan, tapi dia masih menjaga keprofesionalannya, masih memainkan musik dan dia ngomong sama salah satu kru yang ada di situ, Mas, air. DJ Pandu meminta air. Bung Rus. Menyebut satu nama, ini sudah disamarkan di sini namanya. DJ Pandu tiba-tiba mengatakan nama Bung Rus. Nita bingung, Bung Rus apa ini? DJ Pandu pun langsung terjatuh. Brak! Acara jadi gaduh. Wah, pada saling lempar. Wah, DJ Pandu langsung dibawa ke sebuah ruangan. Enggak, ini langsung dilarikan aja ke rumah sakit, Banyak suara gaduh di situ. Nita melihat, kok seperti ini sih? Ini tempat apa? Bahkan Nita mencium bau busuk yang memang menyengat sekali. Apa sih ini? Barulah Nita merasakan kayak kunang. Sebentar hilang, sebentar jelas, sebentar jelas. Pandangannya seperti itu terus-menerus. DJ Pandu pun akhirnya langsung dilarikan ke rumah sakit. DJ Pandu yang awalnya udah pingsan ini sempat kembali tersadar dan memanggil Nita dengan melambaikan tangannya. Nita pun mendekat. Iya, Bung Rus. Ini udah saya samarkan karena dari pengirim cerita Mas, yang bagian ini samarin aja udah. Tak lama kemudian dokter menyatakan jika Pandu meninggal dunia. Nita nangis bingung. Ya ampun, ini gimana? Kok bisa seperti ini? Sebelum manggung ternyata DJ Pandu sempat mengatakan, aku suka sama kamu. Pokoknya nanti sebentar lagi kamu nanti lihat aku siapa dan aku ini pengen menikahi kamu. Sepertinya kamu adalah pilihanku untuk menemani aku. Kenapa aku udah langsung nyaman, berasa kayak udah lama banget kenal dan aku diajak nikah. Nita ini kebingungan. Bingungnya, ini loh, dokter udah gak bisa nyelamatin lagi dan semua menangis. Ada beberapa kru dan begitu juga pengurus dari klub malam tersebut. Nita pun meraih tangan mereka, memegang tangan orang-orang yang ada di situ. Ini nggak kena. Loh, ini kenapa nggak bisa? Jadi Nita ini kayak nggak bisa meraih mereka. Pantas saja dari tadi aku ngomong nggak ada yang nyautin aku. Jadi Nita ini seperti melihat pertunjukan. Ada seseorang yang dimana dia ini terjatuh, pingsan, dibawa ke rumah sakit. Nita ini minta tolong, ternyata nggak ada yang tahu. Nita bingung di sini. Ya ampun, berarti aku gimana? Jadi Nita sedang panik. Ini ada sosok tinggi besar, ini berjubah. Ya ampun, siapa ini? Mendekat. Nita ini kayak dibawa ke alam lain dan sosok tinggi besar tadi persis ketika Nita ini waktu kecil melihat makhluk yang menggunakan jubah, akan tetapi dia ini kayak kerdil, pendek. Aku pernah melihat, tapi kenapa ini besar? Kenapa ini lebih besar dan kenapa ini menyerangku? Saat itu tiba-tiba Nita langsung diseret paksa gitu. Jadi ada dua makhluk menggunakan jubah. Ini nggak kelihatan mukanya, ini nggak kelihatan. Nita minta tolong, nggak ada orang yang tahu. Dan makhluk-makhluk jubah tadi ini seperti menembus beberapa orang-orang yang ada di depan Nita. Saat Nita ini ditarik, ini seolah Nita ini mau dibawa ke suatu tempat. Nita saat diseret ini melihat DJ Pandu lewat, akan tetapi dia ini pergi menjauh. Tak lama kemudian ini ada cahaya putih. Semakin terang, membentuk seperti makhluk tersebut ya. Akan tetapi ini bercahaya. Dan kedua makhluk tersebut ini seperti tidak suka dengan adanya makhluk yang bercahaya tadi. Nah disinilah seperti adu kekuatan. Cahaya putih itu ini melawan, mencoba untuk menarik Nita agar mengikutinya. Benar-benar Nita menyaksikan di padang yang sangat luas jubah putih. Dua makhluk besar berjubah hitam. Mereka adu kekuatan. 2 lawan 1. Ini saling menyerang. Dan setelah itu Nita pun sudah tidak sadarkan diri. Flashback pun selesai. Nah, Nita pun menceritakan, itu yang saya alami, Pak, Bu. Ada sesuatu itu. Jadi arwah itu seperti ada yang belum selesai di dunia. Dan Mbak Nita ini orang yang mungkin pas untuk dimintain tolong. Makanya saat itu pas ketemu Mbak Nita, dia ini ngerasa ini mungkin anak ini yang bisa menolong. Tapi nggak tahu Pak,
Seolah saya ini seperti sudah menjalin hubungan lama dengan dia, Pak. Bahkan ketika dia ini pergi, saya ini kayak ngerasa, kenapa kamu ninggalin aku? Saya seperti itu, Pak. Karena dia sudah mengajak Mbak Nita. Jadi alangkah baiknya kalau sekarang ini, jangan banyak melamun, sering berdoa, jangan tinggalkan sholat. Garam ini ditaburkan. Di ranjangnya Mbak Nita tidur. Di luar rumah ditaburkan juga. 2 hari lagi baru boleh pulang. Akhirnya Nita dan keluarga pun pulang. Ini dianterin sama si Edo. Bener-bener Edo ini baik sekali. Singkat cerita, akhirnya Sari pun lulus. Sari lulus. Nah, seperti janji dari si Edo. Akan tetapi, Sari tiba-tiba kaget. Ketika sesampainya di rumah, keluarganya Sari mengabarkan. Kamu kehilangan sahabatmu. Maksud Bapak Ibu apa, Pak? Mbak, apa ini? Mas, apa? Nita sudah nggak ada. Saat itu Sari minta diantar kakaknya menuju ke rumahnya Nita. Dan ternyata emang benar adanya. Jadi meninggalnya Nita ini belum lama. Kagetlah si Sari. Ya ampun, sahabatku nggak ada. Kenapa, Bu, sebenarnya? Disitulah akhirnya ibu bapaknya Nita menceritakan. Sepulangnya dari Pak Sam dulu gitu. Nita ini sering kesurupan, Nak. Nita sering kesurupan, terus kami berapa kali manggilin orang pintar. Kami juga sudah sempat minta tolong ke Pak Sam. Kami sudah ke tempat Pak Sam. Pak Sam itu sudah nggak ada loh, Nak. Yang benar, Bu. Mas Edo nggak cerita ke saya, Bu. Pak Sam itu sudah meninggal. Pak Sam pun sudah meninggal beberapa hari setelah Nita pulang. Nah, Nita ini kembali kesurupan. Dan ketika kesurupan, sebentar lagi, Mas. Sebentar lagi ya. Aku akan sebentar lagi, Mas. Aku ikut kamu. Siapa sebenarnya Bang Rus itu? Dan ternyata Nita ini seperti ada yang mengajak. Apakah seorang DJ terkenal tadi, badan Nita semakin hari nggak kuat. Dan pada akhirnya, sebelum menghembuskan nafas terakhir, Nita sempat sadar, izinkan Nita ikut seseorang, Bu. Nita udah menikah. Alhamdulillah. Singkat cerita, setelah Sari sudah menikah dengan Edo, ini sahabatnya Edo ini datang menemui mereka. Ngobrol. Sahabatnya Edo yang bernama Yanu, yang dimana ini perantara ketemunya Pak Sam, yang mengarahkan ke tempatnya Pak Sam, mengatakan, mereka ini masih menjalin hubungan. Entah di alam sana, ini udah terlalu dalam. Mereka pasti bertemu kembali. Dan cerita pun selesai. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat pengirim cerita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Ini ceritanya sangat epik sekali, horor, bener-bener mencekam. Ini sampai menikah dengan arwah. Masih tanda tanya di sini dari pengirim cerita juga nggak ngerti siapa yang disebut nama itu. Di sini tidak disebutkan karena untuk keamanan bersama. Saya udah menggantinya dengan Bang Rus. Di sini banyak edukasi, yang baik ini diambil, yang buruk dibuang. Buat teman-teman yang punya pengalaman misteri, kalian bisa kirim ke DM Instagram saya, atau kalian bisa kirim ke nomor saya 0858 704 33336, 3-nya 4 kali. Saya ulang 0858 704 33336, 3-nya 4 kali. Seperti biasa dikasih nama dan nama kota, agar tidak tertumpuk dengan WhatsApp yang lainnya. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, panjang umur sehat selalu. Kayak kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri.